kaum muda, tokoh perempuan yang berkesempatan hadir, singkatnya kita sekalian yang hadir pada tempat dan kesempatan ini di bawah tenda sukacita ini. Dan juga tak lupa saya hormati pejabat yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Flores Timur. Pada kesempatan yang sangat berahmat ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih karunia-Nya dapat mempertemukan kita pada tempat dan kesempatan ini untuk merayakan peristiwa syukur hidup membiara atau selibat selama 25 tahun yang dijalani oleh Romo Aloysius Doré. Selanjutnya tidak berlebihan dan dalam masih suasana sukacita ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa menghidupi panggilan imamat yang telah diterima oleh Romo Alo Doré sejak 25 tahun silam. Sehingga fotonya terpampang di belakang saya, di depan Bapak Ibu sekalian, 25 tahun, begitu montok, begitu ganteng, senyumnya malu-malu. Sekarang pada hari ini usia imamatnya sudah 25 tahun, senyumnya sangat semeringan, sangat lebar, ceria, sukacita. Kita semua yang hadir di sini adalah panggilan imamat yang telah diterima oleh Romo Alo Doré sejak 25 tahun yang lalu, ibaratnya benih. Sebuah pilihan dan panggilan hidup imamat akan tumbuh subur jika benih yang telah ditanam ditunjang oleh media atau lahan, iklim serta air yang cukup untuk bisa bertumbuh subur. Kita semua yang hadir di sini adalah media atau lahan, iklim dan juga air bagi benih imamat yang telah ditanam oleh Romo Alo selama 25 tahun ini. Kita semua yang turut bersukacita hari ini sudah sepantasnya memberikan doa dan dukungan sehingga Romo Alo bisa dengan sukacita dan penuh cinta kasih melayani Tuhan dan umatnya sampai akhir hayat hidupnya. Yang mulia Bapak Uskup, umat dan undangan sekalian yang saya hormati. Peristiwa iman hari ini merupakan suatu peristiwa yang patut disyukuri dan dirayakan dengan sukacita. Oleh karena itu, peristiwa imamat adalah peristiwa sejarah dan bermartabat dalam kehidupan gereja Katolik. Menjadi seorang imam atau pastor bukanlah suatu hal yang mudah dan instan untuk diraih. Menjadi pastor butuh waktu yang panjang dan bertahun-tahun. Butuh pengetahuan yang luas dan mendalam. Butuh pengalaman dan ketahanan stabilitas emosional. Kesabaran dan juga mempunyai komitmen untuk dinyatakan patut dan layak untuk dijalani. Romo Alo telah menunjukkan semua itu sehingga dapat menjalani panggilan atau menghidupi sakramen imamatnya sampai hari ini sudah 25 tahun. Menjadi pastor atau imam adalah menjadi kesatria pengikut Kristus. Itu artinya pantang mundur, pantang menyerah dan berani berkorban demi Yesus Kristus dan umatnya. Atas semua ini, momen misa syukur hari ini harus dimaknai sebagai kegembiraan atas tuntunan kasih Allah, sekaligus menjadi harapan, dukungan, dan peneguhan bagi Romo dari semua kami yang hadir pada tempat dan kesempatan ini, agar Romo dapat mempertahankan dan menjalankan imamatnya yang sudah diperoleh dengan susah payah sampai akhir hayat hidupnya. Yang mulia Bapak Uskup, para imam, biarawan, dan biarawati, tamu undangan sekalian yang saya hormati. Kondisi dunia dan manusia saat ini
dipengaruhi, dan diperhadapkan pada berbagai kenyataan hidup yang membutuhkan kebijakan untuk memaknai setiap peristiwa dan tantangan hidup yang terjadi. Pada sisi yang lain, kita semua dan ketakwaan yang memiliki makna yang sangat luas dalam berbagai sendi kehidupan. Namun, sungguh disadari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kuatnya arus globalisasi beserta konsep-konsep modernnya membuat kita terjebak dalam dunia materialistik dan konsumtif yang dikejar oleh banyak orang saat ini. Ini sebagaimana dalam renungan tadi sempat Romo menyinggung, sedang misa main HP kejar cuam, TikTok Pro, sebagaimana yang disampaikan Romo tadi. Pada situasi ini, keutamaan hidup kita semakin redup dan samar-samar dalam bayang-bayang hegemoni materialisme. Kita kemudian terkotak-kotak dalam kepentingan-kepentingan duniawi yang sesungguhnya tidak pernah dibutuhkan di hadapan Tuhan. Kondisi demikian menimbulkan krisis nilai dalam kehidupan umat dan masyarakat. Krisis nilai ini disebabkan merosotnya nilai sosial dan solidaritas sesama umat manusia. Yang mulia Bapak Uskup, tamu undangan yang saya hormati, gereja atau umat mengharapkan seorang imam selaku penuntun pesan moral dan dalam melaksanakan fungsi kenabiannya di tengah dunia materialistis. Di tengah hempasan gelombang globalisasi dengan menggunakan kebijaksanaan langsung dari Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan sejati. Untuk itu, Romo Aloh yang merupakan imam yang adalah gembala umat perlu membuka mata batin, menangkap kebijakan Tuhan untuk ditaburkan di ladang Tuhan. Memang untuk menciptakan dunia sebagai sebuah hunian yang nyaman bagi semua orang bukan hanya merupakan tugas kaum biarawan, biarawati, dan para pemuka agama. Itu semua menjadi tanggung jawab sosial kita bersama. Meskipun kita memilih jalan hidup yang berbeda, tetapi kita semua dilahirkan dengan tanggung jawab sosial untuk menciptakan sebuah kondisi yang ideal dalam masyarakat, agar kita dapat hidup berdampingan secara wajar dan bermartabat. Dalam diri kita semua, dalam diri kita masing-masing melekat fungsi sebagai imam, raja, dan nabi dalam setiap jalan panggilan yang kita emban dan yang kita tempuh. Itulah keutamaan hidup Kristiani kita. Namun demikian, keutamaan hidup Kristiani itu kadang-kadang begitu rapuh oleh hempasan globalisasi dan berbagai krisis nilai lainnya. Oleh sebab itu, harapan umat dan dalam diri Romo Aloh dan kaum tertabis lainnya agar dapat menuntun kami dalam menjalankan fungsi keutamaan Kristiani tersebut dengan baik, sehingga nilai keutamaan Kristiani dapat terwujud. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua yang hadir di sini, terutama sang jubilaris dan keluarga besar Kedang dan juga gereja lokal Keuskupan Larantuka, untuk bersama pemerintah membangun kesejahteraan dan memajukan umat sekaligus kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Flores Timur sebagaimana tagline kepemimpinan periode 2025-2030, yakni lompatan jauh Flores Timur. Tagline ini jangan kita maknai secara sempit, tetapi kita memaknainya secara mendalam. Kalau kita memaknainya secara sempit, maka seakan-akan kita menuntut kepemimpinan kita 5 tahun ke depan harus membangun sarana fisik yang megah, jalan yang hot mix. Bukan itu
maksud dan tujuan dari tagline Lompatan Jauh ini. Tagline Lompatan Jauh ini maknanya bahwa sebagai bentuk motivasi lompatan produktivitas. Ini terima kasih saya sampaikan kepada panitia yang telah memanfaatkan potensi sumber daya yang ada pada dirinya untuk menyuguhkan, mempertontonkan hal yang sangat luar biasa pada tempat dan kesempatan ini. Untuk itu mari kita tepuk tangan yang meriah buat panitia. Terima kasih. Dengan demikian, untuk menghasilkan sesuatu yang dapat mewujudkan Flores Timur produktif dan inovatif menuju Lewotana Flores Timur yang maju, berdaya, dan berkelanjutan. Selain itu, saya juga berharap umat dan masyarakat Flores Timur, khususnya umat Paroki Santo Yosef Tanah Boleng, untuk tidak terpengaruh oleh pemberitaan di media sosial, entah di Facebook maupun TikTok dan media-media lainnya. Kiranya kita semua bisa berusaha menjaga kerukunan umat dan masyarakat. Kita semua bisa berusaha menjaga kerukunan umat dan masyarakat di Lewotana Flores Timur ini, sehingga terciptanya Flores Timur yang aman dan damai. Akhirnya kepada yang berbahagia sang jubilaris kita, Romo Alo, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur menyampaikan selamat berbahagia dan selamat menjalankan panggilan imamat. Semoga kita dapat bertemu kembali pada 15 tahun ke depan dan 25 tahun ke depan yang akan datang. Sekian dan terima kasih Bupati Flores Timur, Insinyur Anton Doni Dihe. Sekian dan terima kasih.